adik-adik, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Kakak Aceh di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 25 April 2021. Bagaimana nih kabar adik-adik semuanya di rumah? Kakak Aceh berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Adik-adik, kita mau bersaat teduh ya. Sebelum kita beribadah, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik berdiri yuk karena kita mau menyanyikan Mars Pelkat Pelayanan Anak GPIB secara bersama-sama. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena hari ini kita mau memuji Tuhan, tapi gak hanya diem aja, kita mau memuji Tuhan kita pakai gerakan. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki dan Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakannya Kakak Aceh ya. Turun lembah yang dalam, pun melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, bukan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kau Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan
Yesus namanya. Dalam suka, dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam susah, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah. Kita akan berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami, Tuhan sertai ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, tapi kita menyanyi dahulu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sekarang adik-adik sudah boleh duduk ya, karena kita mau mendengarkan cerita. Kita berdoa dahulu ya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami semuanya ingin mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu membuat adik-adik semua di rumah dapat duduk dengan diam dan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, mereka dapat mengerti dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Esok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat delai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah, kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut diri dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukum akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahu hal itu ke istana raja." Demikian pembacaan Alkitab. Pagi adik-adik, kita tadi sudah membaca dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 yang bercerita tentang Nabi Elisa yang berada di dalam kota Samaria. Di kota Samaria pada saat itu sedang berada dalam kelaparan hebat adik-adik, karena kota Samaria sedang dikepung oleh bangsa Aram. Dan di kota Samaria makanan sangat mahal harganya dan susah didapat. Di sana mereka dalam keadaan susah. Dan di sisi lain ada 4 orang yang berdiam di pintu gerbang kota. Keempat orang ini menderita penyakit kusta. Dan mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Keempat orang sakit kusta ini juga orang Samaria.
Tetapi mereka tidak boleh tinggal di perkemahan orang Samaria. Mereka harus diungsikan ke gerbang pintu kota. Dalam situasi kelaparan, keempat orang kusta ini berkata-kata satu kepada yang lain. Kalau kita berdiam diri, kita akan mati kelaparan. Bagaimana kita mencari cara untuk kita bisa tetap hidup? Kalau mereka masuk kota, mereka akan mati kelaparan. Dan kalau mereka menyeberang ke perkemahan bangsa Aram, mereka mungkin bisa mendapat makan atau mereka pun akan mati terbunuh. Tetapi keempat orang sakit kusta ini mengambil keputusan mereka harus pergi ke tempat musuh. Tetapi ketika mereka pergi ke tempat musuh, mereka melihat kemah orang Aram itu sudah kosong. Karena bangsa Aram ini ketakutan mendengar ada suara besar yang akan mengepung mereka. Mereka mendengar kereta kuda dan mereka mendengar tentara besar yang akan datang mengepung mereka. Mereka pikir tentara besar itu adalah suruhan raja-raja orang Het dan orang Misraim. Tetapi semuanya itu tidak ada. Dan mereka pikir bangsa yang besar itu, tentara yang besar itu adalah suruhan dari Raja Israel. Tetapi bukan. Mereka pikir itu raja-raja orang Het, raja-raja Misraim yang akan mengepung mereka. Dan mereka lari meninggalkan kemah. Dan dalam pikiran mereka pasti akan mati. Tetapi mereka bisa lari meninggalkan kemah. Dan itulah karya Tuhan bagi keempat orang sakit kusta itu. Dan mereka bisa masuk ke dalam kemah bangsa Aram. Dan di sana mereka mendapatkan makanan, minuman, dan mereka berpesta pora karena mereka tidak kelaparan lagi. Mereka mendapat makanan, mereka bisa minum. Tetapi tiba-tiba mereka mengingat bahwa saudara-saudara mereka yang berada di Israel dalam keadaan kelaparan. Adik-adik, akhirnya keempat orang kusta itu sadar bahwa perbuatan mereka salah. Mereka harus kembali ke Israel. Dan mereka kembali setiba di pintu gerbang kota, mereka memberitahukan berita bahwa kemah orang Aram sudah kosong. Dan berita ini pun tersebar sampai ke
tempat lain. Itulah adik-adik karya Tuhan yang telah diterima oleh keempat orang kusta itu. Tetapi karya Allah harus kita nyatakan juga di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita juga boleh bersyukur atas segala karya Tuhan bagi kita. Dan kita boleh berbagi kebaikan Allah kepada teman-teman, kepada sesama kita atas pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu juga terjadi kepada kita yang pada saat ini dalam COVID-19, Tuhan selalu menunjukkan karyanya bagi kita dan bagi adik-adik serta kakak-kakak layan yang lain dan seluruh umat yang berada di muka bumi ini. Untuk membagi kebaikan Tuhan bagi sesama adik-adik, kakak juga mengingatkan kepada adik-adik, kita harus berbagi kebaikan juga kepada sesama. Dan pesan kakak, adik-adik harus menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Dan adik-adik, kita harus siap menjadi alat kebaikan Allah. Haleluya. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi dari KC 206. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, gimana cerita firman Tuhan pagi hari ini? Adik-adik, jangan hanya didengarkan saja, tapi adik-adik terus bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan sekarang kita mau mengucap syukur nih untuk kebaikan Tuhan. Kita memberikan persembahan seperti biasanya. Persembahan yang adik-adik pegang saat ini, adik-adik masukkan ke dalam amplop. Lalu adik-adik di amplopnya itu adik-adik tulis nama dan sektor adik-adik. Setelah itu adik-adik kasih ke mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam mendengar cerita tentang karya Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kami mengucap syukur atasnya, dan kami mengucap syukur juga atas karya Tuhan dalam keselamatan bagi seluruh anak-anak layan kami atau adik-adik layan kami. Di dalam kesehatan mereka, Tuhan telah jaga, Tuhan telah beri mereka kesehatan dan kekuatan. Begitu juga orang tua kami, kakak-kakak layan, Tuhan tetap menjaga kami dan memberi kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh pendeta kami yang berada di gereja kami ini. Tuhan, Engkau tetap menjaga kesehatan mereka, Engkau tetap memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat melayani dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas mereka, Tuhan juga melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, dan segala pelayanan mereka dapat mereka lakukan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar menjadi kemuliaan bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami percaya Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur atas segala karya Tuhan bagi kami. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, hanya Engkau yang selalu menyertai kami, dan doa ini kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mau selesai nih ibadahnya. Tapi Kak Aci punya pengumuman untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita masih melalui streaming YouTube dan juga Facebook jam 8 pagi. Ingat ya adik-adik, hari Minggu jam 8 pagi. Nah, yang kedua, adik-adik tetap menjaga kesehatan. Kalau adik-adik ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, lalu menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Demikian ya adik-adik pengumuman untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah kita mau terima berkat. Tapi kita menyanyi dulu sambil berdiri adik-adik. Yuk kita semuanya berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau.
kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.